Oke, bergabung lagi bersama kami di channel pendidikan yang insya Allah akan membawakan apa Bung Akmal? Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat bersejarah, yaitu Museum Wayang. Oke, yang pastinya kita akan bahas sejarah musim wayang. Pasti insya Allah akan bermanfaat untuk kalian. Oke, ikutin kami. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Jakarta adalah ibu kota yang kaya akan sejarah demokrasi dan kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah Museum Wayang. Oke, akhirnya kita sampai juga di museum Wayang. Ya, kita cukup lumayan capek. Kita jalan dari jauh, pokoknya jauh. Makanya stasiun sini kan capek gitu. Sekarang kita sampai di sini. Ya, jadi teman-teman sekalian, museum ini dijadikan sebagai pusat kebudayaan wayang di Indonesia. Bagaimana isi di dalamnya? Mari kita langsung cekidot ke dalam. Museum Wayang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara, Jakarta Barat. Pada awalnya, bangunan ini bernama The Oude Holland Schip. Artinya adalah Gereja Lama Belanda dan dibangun pertama kali pada tahun 1604. Ini ada salah satu wayang golek yang mana menceritakan tentang Rama Wijaya. Ketika Rama Wijaya mencari seorang ratu yang bernama Dewi Sinta, lalu Rama Wijaya mencari diganti kemana-mana nama sampai Rama Wijaya bertemu dengan yang namanya Garuda Jatayu yang dia itu lagi pingsan. Lalu ketika Rama Wijaya mencari Dewi Sinta sampai ketemu, ketika Rama Wijaya pengen bertemu dengan Jatayu, ternyata Jatayu sudah meninggal. Selesai. Di musim wayang ini ada salah satu wayang yang yaitu wayang golek Pakuan Bogor. Jadi wayang ini wayang yang digunakan untuk cerita kerajaan Pajajaran. Tokoh yang ada di wayang ini Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, Permaisuri Dewi Subang Larang, dan Patih Tajimalela. Baik, cukup sekian.
beberapa kali mengalami perombakan karena hancur oleh gempa bumi. Di atas tanah bekas reruntuhan inilah dibangun gedung Museum Wayang yang diresmikan pada 13 Agustus 1975. Ya, teman-teman, sekarang kita akan memasuki sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan ini dikoleksi berbagai macam wayang kulit. Mari kita lihat. Sekarang kita memasuki koleksi wayang kulit. Di sini ruangan tentang macam-macam wayang kulit. Kita bisa lihat di sini. Ini contoh-contoh wayang kulit yang biasa dipakai sebagai pertunjukan bagi orang-orang dulu. Inilah contoh. Ini contoh wayang kulit yang aneh. Masya Allah guys, kita di mana kan? Oke, sekarang kita sudah di lantai 3. Di sini ada salah satu yang bernama Wayang Revolusi. Ini merupakan gagasan dan ciptaan Raden Mas Said. Ini menggambarkan keadaan masyarakat pada masa penjajahan Belanda. Dan dengan berbagai cara supaya wayang ini kembali ke Indonesia. Museum ini memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Suriname, Cina, Vietnam, Rusia, Polandia, India, dan Kamboja. Oke bro, kita sampai di bagian terakhir museum ini, tepatnya di lantai 3. Di sini ada semacam peralatan untuk wayang. Di sini kita bisa lihat seperti merah gula, bola, jenis-jenis kumpul dan gong dan lain sebagainya. Oke, sekian. Sekarang kita sudah tadi di akhir, kita mau wawancarain beberapa sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Langsung saja kepada bapaknya bertanya. Pak, saya mau tanya tentang museum ini, pendiri dan tahun berapa berdirinya museum ini? Oke ya, dari mahasiswa mana ada adek? Saya dari mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke ya, nama saya Bapak Ruslan, pemandu Museum Wayang ya. Dari awal mulanya gedung museum itu dulunya bekas peninggalan zaman Belanda deh ya. Jadi gereja ini dulu yang dibangun buat tempat ibadah oleh 18 gubernur Hindia Belanda ya, dibangunnya pada tahun 1640 ya. Ya, 1640 gedung ini dibangun dijadikan buat tempat ibadah ya. Terus gedung ini sempat direhab, diperbaiki 1732 dan 1736-nya gedung ini jadikan gereja baru, bahasa Belandanya The New Hollandse Kerk ya. Sudah tidak berfungsi jadi gereja, gedung ini jadikan museum Batavia lama
sebelum merdeka gedung ini sudah jadi museum, namanya Museum Batavia Lama Ode Batavia. Pada tanggal 22 Desember 1939 ya, yang dimaksud Museum Jakarta. Barulah gedung ini sudah tidak berfungsi jadi Museum Batavia Lama. Gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta, jadikan cagar budaya atau prasejarah. Bangunan yang dilindungi oleh pemerintah DKI Jakarta ada nilai historinya. Ya, pada tanggal 23 Juni 1968. Baru diresmikan jadi Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Bapak Hadi Ali Sadikin, Gubernur KDKI Jakarta. Beliau yang menandatangani gedung Museum Wayang ini. Oke, udah. Untuk masalah perkembangan museum ini gimana? Perkembangan museum ini udah sangat pesat meningkat pengunjungnya. Jadi masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini pengen tahu kota tua apa sih isinya yang ada di kota ini. Kan banyak wayang-wayang dan wayang-wayang peninggalan yang umurnya sudah ratusan tahun. Ya, contohnya kayak bangunannya bekas peninggalan zaman kolonial Belanda. Jadi ke seluruh Indonesia sampai ke mancanegara. Jadi itulah jadi sejarah-sejarah museum wayang ini. Oke Bapak, terima kasih banyak. Oke, setelah berakhir tentang yang museum wayang di sini, alhamdulillah sudah kita jelajahi di tempat ini. Ternyata luas juga ya museum wayang. Google ya. Iya. Dan bukan cuma pegel kaki doang, tapi pegel pala. Ya pokoknya pala kan. Mau mikir pala kan. Iya. Dari luar kecil, cuma pas kita masuk, wah ternyata banyak macam-macam wayang di museum ini. Pokoknya kalian harus Bukan cuma wayang-wayang yang bertulis, yang wayang-wayang yang terbuat dari kulit, tapi ada yang wayang terbuat dari unsur kaligrafi. Pokoknya kalian harus kesini. Kalian harus kesini lihat sendiri. Jangan lupakan video kita yang selanjutnya.